Ya, kita lanjutkan diskusi kita kembali pemirsa. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Joko bahwa memang kalau kita lihat infrastruktur jalan ini yang masih menjadi catatan hingga saat ini, bagaimana para pemudik kemudian harus berhati-hati jika kemudian menggunakan kendaraan roda 2. Pak Yani, kalau Anda melihat bagaimana Pak? Kita tahu betul ada insentif mengenai tarif tol, kemudian belum lagi adanya pengurangan harga tiket pesawat. Tapi bagaimana dengan pemudik motor yang jumlahnya luar biasa banyak, bahkan menjadi salah satu moda transportasi yang paling banyak digunakan oleh para pemudik? Apa insentif dalam tanda kutip untuk mereka, Pak Yani? Ya, insentifnya ya sebetulnya kita berharap mereka beralihkan tadi mereka ke mudik gratis, dan alhamdulillah banyak kementerian, kemudian BUMN, contoh misalnya aja BUMN itu menyelenggarakan 1.000 bis untuk pemudik gratis, dan sebetulnya ini adalah untuk masyarakat menengah ke bawah, dan biasanya mereka dulu juga menggunakan sepeda motor. Kemudian juga yang lainnya termasuk di kereta api. Nah, insentifnya adalah saya kira itu Mbak, di samping memang tadi sampaikan Pak Joko jalan-jalan yang berlubang sudah dibersihkan ya dari jalan-jalan yang berlubang. Kemudian kita juga menyiapkan beberapa tempat istirahat yang tadinya misalnya jembatan timbang kita gunakan sebagai untuk penimbangan kendaraan barang, kita gunakan saat ini dialihfungsikan menjadi rest area untuk pesepeda motor. Dan juga insentif lainnya kita bekerja sama dengan Kementerian Agama, di mana masjid-masjid juga kita jadikan tempat istirahat, terutama untuk sepeda motor, di mana di sana disiapkan segala keperluan masyarakat yang akan melaksanakan mudik. Nah, itu beberapa yang kita lakukan. Tapi harapan utamanya adalah bagaimana penggunaan sepeda motor itu bisa dikurangi untuk mudik. Untuk apa? Untuk safety sebetulnya Mbak, untuk keselamatan kita semua. Iya, itu dia. Memang poinnya fokusnya ada keselamatan begitu ya Pak. Maka tadi Pak Joko juga sempat menggarisbawahi bagaimana masih banyak saja jalan-jalan yang berlubang, jalan-jalan rusak di sepanjang jalur mudik ini. Tapi kita coba akan pantau terlebih dahulu ya. Di salah satu lokasi yang ini marak digunakan oleh para pemudik untuk melaksanakan perjalanan mudik mereka dari Jakarta menuju ke sejumlah daerah, yaitu tepatnya di Jalan Kalimalang. Sudah rekan kami Rehana di sana. Rehana, Anda melihat tidak ada jalan yang berlubang ataupun rusak di sana, dan bagaimana kondisi di saat ini di sana? Ramai tidak para pemudik motor? Rehana. Rehana. Ya, baik, selamat malam. Baik, selamat malam pemirsa. Rehana, silahkan. Ya, baik, selamat malam pemirsa. Memang jika dilihat untuk arus lalu lintas di tempat saya melaporkan saat ini di wilayah Kalimalang terpantau ramai lancar pemirsa. Ada pula untuk kendaraan yang didominasi oleh motor yang mengarah ke jalur pantura. Ya, juga dari tadi sore pemirsa bahkan sempat memantau jika untuk para pengemudi ataupun para pemudik ini banyak yang menggunakan motor karena yang cukup panas pertimbangannya pemirsa, dan juga harganya yang lebih murah. Di sisi lain juga kami sempat mendapat informasi jika kendaraan yang melintasi dari wilayah tempat mengamankan di Kalimalang Bekasi menuju ke jalur Pantura ini yang keluar pemirsa jumlahnya ini dari ribuan. Tercatat untuk mobil sendiri ada sekitar 3.000, kemudian untuk motor ada sekitar 7.000 motor yang keluar pemirsa dari Jakarta untuk menuju ke tentunya ke kota-kota tujuan mudik dari masing-masing para pemudik yang meninggalkan wilayah Jabodetabek. Tidak hanya itu, untuk volume kendaraan walaupun saat ini mulai mengalami peningkatan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, namun seperti yang Anda bisa lihat dari kasus saat ini pemirsa, untuk situasinya sendiri masih ramai lancar, masih juga belum mengalami kepadatan, dan jika dibandingkan pemirsa dengan hari-hari sebelumnya memang meningkat jumlah volume kendaraan hingga 50-60%. Kami tadi sempat memantau sedikit untuk
untuk kendaraan ataupun para pemudik yang menggunakan roda 2 ini terlihat pemirsa dari barang bawaannya, dimulai dari kardus, kemudian juga ransel yang dibawa untuk pulang ke kampung halaman. Ada pula ini tidak banyak juga pemirsa maksud kami yang masyarakat yang membeli dengan menggunakan mobil, tapi memang jika dilihat jumlahnya yang keluar dari wilayah Jakarta ataupun dari wilayah Bekasi ini kemudian menuju ke jalur Pantura memang lebih banyak didominasi oleh kendaraan bermotor, yaitu dengan menggunakan roda 2. Tidak hanya itu, ada juga masyarakat yang memilih untuk mengajak binatang peliharaannya, kemudian juga untuk mengajak buah hatinya pemirsa untuk mudik ke kampung halaman tercinta. Dan walaupun ada beberapa perlambatan di beberapa titik, namun terpantau hingga malam hari ini masih ramai lancar. Di sisi lain pemirsa, untuk sistem rekayasa lalu lintas, kami juga tadi memang sempat berbincang sedikit dengan Dishub, kemudian juga dengan pihak kepolisian yang ada di sini. Untuk arus, maksud kami adalah untuk sistem rekayasa lalu lintasnya sendiri masih bersifat tentatif, artinya jika memang nantinya akan ada penambahan volume kendaraan, maka akan diberlakukan sistem one way, tapi memang hingga saat ini sistem one way tersebut belum juga diterapkan karena mengingat kondisi dari arus lalu lintas hingga saat ini masih terpantau ramai lancar. Untuk kemacetannya sendiri pemirsa, tadi kami sempat mendapatkan informasi bahwasannya ada di Jalan Raya Kalimalang, khususnya di pertigaan Jalan Kaki Naman, kemudian di Pondok Kelapa dan juga beberapa titik lain. Itu informasi sementara saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Rena Bezia melaporkan langsung dari Jalan Raya Kalimalang yang nampaknya malam hari ini semakin ramai saja tapi terpantau lancar di sana. Baiklah pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu, saat lagi kami akan kembali untuk Anda.